Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, bertemu lagi kita pada materi transport pasif. Kita masuk pada kompetensi dasar 1.3, membandingkan mekanisme transport pada membran yang meliputi difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Setelah menyaksikan video pembelajaran kali ini, sahabat rumah belajar diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan proses terjadinya difusi. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses terjadinya osmosis. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh difusi. Dan yang keempat, memberikan contoh osmosis. Transport pasif itu meliputi pertama, peristiwa difusi, dan yang kedua, peristiwa osmosis. Difusi merupakan pergerakan partikel-partikel secara acak dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah hingga mencapai konsentrasi yang sama. Untuk lebih memahaminya, marilah kita saksikan video animasi tentang difusi berikut. Di sini kita saksikan ada satu beker gelas yang berisi air. Gula ini dimasukkan ke dalam larutan yang berisi air. Nah, gula ini akan memecah larut di dalam air ini, kemudian menyebar sampai larutan ini benar-benar konsentrasinya seimbang atau sama. Bagaimana sahabat rumah belajar? Sudah bisa memahami apa itu difusi? Lebih jelasnya lagi, kita lanjutkan. Difusi terbagi menjadi dua macam. Ada yang dikatakan sebagai difusi biasa atau difusi sederhana, dan yang kedua ada difusi terfasilitasi. Apa difusi sederhana? Perhatikan gambar berikut. Difusi biasa atau difusi sederhana. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, yang atas adalah larutan yang konsentrasi lebih tinggi. Sedangkan yang pada bagian bawah itu yang konsentrasinya lebih rendah. Difusi ini terjadi tanpa bantuan apapun. Makanya dia dikatakan sebagai difusi biasa atau difusi sederhana. Kemudian, difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini bisa menggunakan protein channel dan juga yang kedua menggunakan protein pembawa. Contoh yang mengalami difusi terfasilitasi adalah yang pertama molekul glukosa atau zat gula yang tadi pada video animasi. Kemudian asam amino, Na+, K+, Ca+, dan ion Cl-. Kita perhatikan pada gambar berikut. Ini dikatakan difusi terfasilitasi menggunakan protein channel. Kalau sahabat rumah belajar perhatikan pada gambar ini, di sini ada protein channel yang nantinya akan membuka atau membuatkan saluran sehingga molekul partikel-partikel zat dari larutan yang berkonsentrasi tinggi bisa berpindah melewati saluran yang dibuat oleh protein channel ini untuk berpindah ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Selanjutnya kita lihat apakah osmosis itu? Osmosis berbeda dengan difusi. Kalau pada difusi yang berpindah itu adalah zat terlarut atau partikel-partikelnya, sedangkan pada osmosis yang berpindah itu adalah zat pelarutnya atau air dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi pelarut rendah. Atau sahabat rumah belajar bisa saksikan gambar berikut.
Ini adalah contoh terjadinya peristiwa osmosis. Yang atas ini adalah pada sel hewan. Pada sel hewan biasanya kita mengambil contoh sel darah yang bersifat isotonik. Ketika sel ini dimasukkan ke larutan yang bersifat hipertonik atau konsentrasi tinggi, maka sel-sel hewan ini akan mengalami kremasi atau penciutan. Sedangkan ketika dimasukkan ke larutan yang hipotonik, maka sel ini akan mengalami hemolisis atau pecah. Kemudian lebih lengkapnya, contoh osmosis ini adalah ketika kita merendam biji kacang hijau. Ketika direndam, dia akan mengalami terciut. Seperti itu. Jadi, difusi dan osmosis itu molekul-molekulnya melewati membran tanpa menggunakan ATP atau energi, sehingga dinamakan transport pasif. Demikian sahabat rumah belajar, pembahasan kita kali ini tentang transport pasif. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.